Perang Al-Hushayn dan Al-Mushayyah. Setelah menaklukkan Ain Atamar, Khalid bin Walid mengarahkan pasukannya ke Dumat Al-Jandal, membantu pasukan Iyad bin Gam. Setelah berhasil menyelesaikan pertempuran di Dumat Al-Jandal, Khalid bin Walid mengistirahatkan pasukannya untuk beberapa hari. Persia mengira bahwa Khalid bin Walid dengan sebagian besar pasukannya akan berdiam lama di Dumat Al-Jandal. Mereka akan mengambil kesempatan menyerbu pasukan Muslim selagi kepergian Khalid. Bahman Jazawai mengumpulkan para pasukan Persia yang selamat dari pertempuran di Ulais dan beberapa pertempuran lainnya. Dan sebagian lagi dari pasukan Persia yang dikirim Bahman merupakan prajurit baru yang belum pernah terlibat kontak senjata dengan pasukan Muslim. Bahman membagi pasukannya menjadi dua yang masing-masing dipimpin oleh Rusbah dan Ruzamir. Pasukannya dipimpin oleh Rusbah bergerak ke arah Al-Husayn, sedangkan pasukannya dipimpin oleh Ruzamir bergerak ke arah Hanais. Dua pasukan Persia yang telah berada di Al-Husayn dan Hanais ini masih belum bergerak menunggu kesiapan dari koalisi pasukan Arab. Sedangkan pasukan Arab terbagi menjadi dua. Usail bin Imran memimpin pasukan yang berada di Muzayyah. Pasukan Arab lainnya dipimpin oleh Rabi'ah bin Bujair berada di dua tempat yang berdekatan, Sani dan Sumail. Sementara itu, ketika pasukan Persia belum bergabung dengan pasukan Arab, Khalid bin Walid beserta pasukannya datang dari Dumat Al-Jandal ke Al-Hira. Situasi ini membuat para pemimpin pasukan koalisi Persia Arab harus bertindak cepat. 4 pasukan yang terpisah membuat situasi menjadi mencemaskan. Khalid yang sudah mendengar perkembangan situasi dari para perwiranya mengambil keputusan cepat menyerang setiap bagian pasukan musuh sebelum mereka sempat melakukan unifikasi. Dua kontingen pasukan Muslim yang masing-masing dipimpin oleh Al-Qaqa bin Amr dan Abu Layla bergerak dari Hira menuju Ain Atamar. Sedangkan Khalid masih harus mengistirahatkan pasukannya yang baru saja datang dari Dumat Al-Jandal. Dalam hitungan hari, pasukan Muslim berhasil membangun konsentrasi di Ain Atamar. 15.000 pasukan Muslim di Ain Atamar dalam kondisi siap tempur setelah Khalid bin Walid beserta pasukannya datang dari Al-Hira. Sedangkan pasukan koalisi Persia Arab masih belum berhasil untuk menggabungkan diri karena kontingen pasukan Muslim lebih dahulu bermanuver menutup ruang gerak. Khalid bin Walid mengambil inisiatif serangan dengan memerintahkan Al-Qaqa bin Amr menyerbu pasukan Persia yang berkonsentrasi di Al-Husayn. Sedangkan Abu Layla memimpin pasukannya bergerak ke Hanais menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh Rusbah. Pasukannya dipimpin Al-Qaqa dengan cepat bermanuver dan menyerang pasukan Persia. Sebagaimana perang klasik lainnya, duel panglima terjadi di Al-Husayn. Al-Qaqa bin Amr melawan Ruzamir. Kematian Ruzamir di tangan Al-Qaqa melemahkan moral pasukan Persia. Pertempuran sengit di Al-Husayn berakhir dengan kekalahan total pasukan Persia. Berita kekalahan di Al-Husayn segera sampai ke Rusbah dari sisa pasukan Persia yang melarikan diri ke Hanais. Rusbah memilih menggerakkan pasukannya ke Muzayyah bergabung dengan sekutu Arab mereka sebelum pasukannya dipimpin Abu Layla datang. Khalid segera menyatukan 3 kontingen pasukannya dan memerintahkan untuk bergerak ke Muzayyah. Sedangkan pasukan Arab yang berada di Sania dan Zumail diabaikan karena hanya unit-unit kecil yang mudah diatasi. Untuk meminimalisir korban di pihaknya, Khalid bin Walid melancarkan serangan kilat pada malam hari. Mendapatkan serangan tidak terduga, pasukan koalisi Persia Arab tidak mampu memberikan perlawanan yang memadai. Sebagian besar pasukan koalisi tewas dalam serangan kilat tersebut, termasuk pemimpin mereka, Rusbah. Hanya sebagian kecil yang berhasil lolos dari serangan di tengah malam buta itu. Kemudian mereka melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Arab di Sania. Pasukan Muslim terus mengejar sisa-sisa pasukan koalisi Persia Arab hingga ke Sania. Hingga kemudian, seluruh sisa-sisa pasukan koalisi berakhir pada pertempuran di Zumail. Sebagian besar pasukan tersebut tewas dan sisanya menjadi tawanan.